Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Bupati, yang Allah hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala dinas, SPPD, kemudian hadirin hadirat yang Allah hormati. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya jualan pada subuh ini kita kembali bisa berhadir di majelis kita ini, dan insya Allah kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita masih dalam surah An-Nahl. Kita memasuki ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun wa fihi tusimun. Dialah yakni Allah yang telah menurunkan dari langit air yakni hujan bagi kalian. Di antaranya menjadi minuman, dan di antaranya menjadi pohon-pohon atau menumbuhkan pohon-pohon, tanaman-tanaman, dan di sana juga kalian mengembalakan ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam tentunya adalah nikmat zahir yang paling besar adalah diturunkannya hujan. Maka dikatakan hujan itu rahmat. Walaupun kadang-kadang ada yang membawa banjir dan sebagainya, tapi tetap saja bagaimanapun itu adalah rahmat. Secara umum hujan itu adalah untuk seluruh makhluk Allah, tetapi sebenarnya secara khusus itu adalah untuk kita. Makanya disebutkan itu tadi apa? Lakum. Karena bagi kita langsung itu adalah misalnya syarab, minum, yang minum termasuk di sana tentunya untuk konsumsi apa saja, itu yang langsung untuk kita. Juga untuk tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan ini tetap kembalinya kepada kita. Jadi yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu kan yang paling banyak itu ya kita. Apakah tumbuh-tumbuhan itu untuk dimakan buahnya, atau dimakan sebagai sayur-sayuran, atau untuk papan, atau untuk obat, itu semuanya Masya Allah, semuanya itu untuk kita. Yang dulunya mungkin kada dianggap berguna, tapi kemudian Allah mengungkapkan ternyata tidak ada yang tidak berguna daripada tumbuh-tumbuhan. Bahari aja incing untuk itu kan dianggap mengganggu itu, tapi ternyata dengan akal dan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, ya bisa dimanfaatkan. Apa saja, sampah apa saja, semuanya bermanfaat asal kita tahu
ilmu dan keterampilan. Ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan oleh manusia, tapi dimakan oleh binatang. Itu simun. Tusimun artinya menggembalakan. Jadi rumput, bentak. Siapa nama orang bentak? Dia seperti jual kalau dimakan bentak. Ya tapi itu ternyata sapi yang ada di bentak. Untan. Ya, inilah yang kita syukuri ya. Pada hakikatnya semua itu untuk manusia. Nah, lalu untuk itu Allah cuma minta satu aja. Ya, minta satu aja kesyukuran itu apa? Ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu aja. Nah, silakan pakai apa aja yang ada di bumi, pakai asal itu sesuai dengan ketentuan Allah, dengan hukum-hukum Allah. Silakan pakai baju, silakan. Kalau ada di sana apa batasan-batasannya bagaimana kan? Nah, seperti wudu misalnya kita jangan terlalu libur itu Allah, dan terlalu banyak airnya. Ada batasan-batasan yang itu pada hakikatnya adalah untuk kita juga. Karena kita ini sebagian besar kita ada tahu apa cara menggunakan segala sesuatu yang diberikan Allah tadi. Oleh karena itu agama itulah yang memberi petunjuk kepada kita secara umum. Nanti setelah itu baru orang-orang yang punya cerdas itu yang akhirnya mereka bisa mengembangkan daripada ketentuan Allah tadi. Seperti misalnya kan sebelum makan aja disunatkan untuk mencuci tangan, ya kalau itu kan secara umum aja. Tapi kemudian oleh orang-orang pakar-pakar itu, orang-orang ahli, itu bagusnya dengan pakai sabun dan sebagainya, itu pengembangan. Tapi intinya kan membasuh tangan. Bangun tidur jangan langsung anak berwudu misalnya langsung dikucau jangan ke tempat air ke jana itu jangan. Basuh dulu jangan di tangan itu kan 3 kali. Siapa tahu ada bekas nama di sana. Nah, jadi itu semuanya tuntunan yang sifatnya umum, kemudian dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Jadi bukan hanya cukup begitu aja. Jadi itu adalah yang merupakan mendasar lah. Syariat itu sifatnya mendasar. Jadi kemudian dikembangkan. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli samarat. Dia Allah menumbuhkan bagi kalian dengan air tadi akan tanam-tanaman. Az-zar' ini tanaman yang seperti padi, gandum itu sama. Kalau yang gana-gana kayak rambutan itu waras itu tanaman keras. Seperti az-zaitun, waz-zaitun. Jadi ini termasuk tanaman keras. Wan-nakhil, kurma, wal-anab, anggur. Jadi zaitun itu yang jenisnya bercabang. Kalau an-nakhil, kurma itu yang jenisnya lurus. Wal-anab itu yang jenisnya merayap, merambat. Inilah Allah sebutkan 3 macam ini pada umumnya kan 3 macam ini. Ada yang bercabang, ada yang lurus, ada yang nyiok, dan ada yang merambat. Wa min kulli samarat, dan dari setiap macam buah-buahan. Jadi ada di sambal itu. Jenisnya ada di sambal. Apa saja jenis buah-buahan. Jadi kita mungkin yang kita ketahui hanya sekian persen aja dari
buah-buahan itu Pak, ada di benua kita ini aja ya. Tapi kalau kita perjalanan keliling dunia itu banyak buah-buahan baik. Ada yang memang untuk dimakan, ada yang untuk obat, dan ada juga yang biar beracun ya. Tapi mungkin itu ada manfaatnya juga lah. Beracun urusan apa misalnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, daripada segala macam baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, itu adalah pada yang demikian itu terpikir bahaya dengan menjadi orang filsafat. Filsafat itu bahaya dengan menggunakan otak, akhirnya timbullah teori-teori yang bermacam-macam yang kemudian itu sesat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya mengutus Rasul. Makanya Rasul itu dikatakan apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat yang dibawa itu apa? Dalam bentuk agama. Dalam bentuk agama. Jadi inilah kita. Nah, termasuk kita baca tafsir ini adalah arahan Allah. Allah mengarahkan untuk kita. Nah, bagaimana dipikirkan nih? Nah, bagaimana direnungkan? Ini tadi ya Allah. Nah, dari situ nanti sampai kita kepada keyakinan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita ucapkan dengan yakin bahwa kita menyaksikan. Kita menyaksikan, jadi saksi bahwa apa? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad ada utusan. Kita jadi saksi. Saksi ini kan, saksi ini harus mengetahui, melihat, ya kan? Nah, jangan jadi saksi bahwa mengucapkan sesuatu yang ada dilihat, yang ada diketahui, itu saksi palsu. Nah, kita dalam bersyahadat itu jangan sampai bahas. Harus kita melihat apa? Melihat kebenaran Allah. Melihat, jadi kita wajib jadi saksi. Ibarat mati pun kada jadi masalah di dalam kita bersaksi itu. Ya. Nah, itu ketika kita mati di dalam mempertahankan kesaksian kita itu, itulah disebut dengan syahid. Syahid, orang yang menyaksikan, orang yang mau jadi saksi. Kenapa jadi dia mau jadi saksi? Karena dia melihat. Apa yang dilihat? Bukti-bukti kebenaran Allah dan bukti-bukti kebenaran Rasul. Itulah sebenarnya yang paling utama untuk kita dapatkan. Kalau sudah dapat itu, yakin Allah Ta'ala ada, yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan Nabi Muhammad telah menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, makanya biar Nabi kan taraktu bikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan pada kalian itu dua perkara yang selama kalian berpegang kepada keduanya itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Untuk akidah kita berpegang kepada Al-Quran. Untuk amalan zahir itu kita berpegang kepada hadis. Walaupun Quran itu juga menerangkan, tetapi secara umum. Aqimus shalah, umum aja kan. Bagaimana caranya salat? Ujar Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah, para sahabat salat mengikuti Nabi, kemudian diceritakan kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita sekarang. Alhamdulillah. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwan, dan apa saja Allah tundukkan, apa saja yang Dia ciptakan bagi kalian di muka bumi ini yang bermacam-macam. Bermacam-macam. Apa saja itu bisa kita. Nah, nikmatilah, gunakanlah. Untuk apa? Ya untuk taat.
Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bukti kebesaran keesaan Allah bagi kaum yang mereka itu mau mengambil pelajaran. Yatadzakkar. Jadi ini sebenarnya yang paling penting dalam untuk ditanamkan pada kita. Dan dengan itulah kemudian kita itu berbuat. Dengan keyakinan itulah kita berbuat. Jadi kita berbuat itu harus berangkat dari keyakinan. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini adanya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang dengan nama-namanya yang banyak, tapi yang paling utama adalah Allah. Dan Dia mengutus Rasul untuk mengenalkan kita kepadanya, kepada Dia, dan bagaimana cara ketaatan kepadanya. Itulah sebenarnya kita. Nah kemudian untuk semua itu kita diberikan tadi segala nikmat-nikmat tadi, segala apa ada itu diberikan kepada kita. Silahkan kelola dengan sebaik-baiknya dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rasul bagaimana cara kita mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan malam ini, subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika. Allahumma iftah lana Allahumma iftah lana quluban 'alimin ya Rahman. Allahumma iftah lana quluban 'alimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.